Halo, selamat datang kembali di pembelajaran sesi laboratorium keperawatan gadar dan kritis. Perkenalkan, nama saya Eva Gultom. Kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang intensive care chart. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mempersiapkan alat tulis atau pulpen yang memiliki 4 warna, yakni ada warna hitam, merah, biru, dan hijau. Bagian-bagian chart ini memiliki banyak kolom dan bagian-bagian yang memiliki grafik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah bagian yang pertama, yaitu bagian identitas pasien yang berada paling atas chart ini. Adapun bagian identitas pasien ini meliputi ada kolom nama pasien yang cukup kita tulis nanti inisial saja, kemudian ada nomor medical record, ada diagnosis pasien, ada dokter primer yang merawat pasien tersebut, kemudian ada nomor tempat tidur, kemudian ada tanggal pasien tiba di ruang intensif, kemudian sumber ruangan pasien tiba, baik itu dari emergency room maupun dari kamar operasi atau dari ruang perawatan biasa. Selain itu juga ada jumlah hari perawatan pasien. Dan ketika pasien dioperasi, maka tulis tindakan operasi apa yang dilakukan pada pasien di bagian identitas pasien tersebut. Bagian selanjutnya adalah kolom atau bagian B. Nah, bagian ini adalah kolom invasive devices. Apa itu invasive devices? Adalah alat-alat yang digunakan oleh pasien dan dilakukan secara memasukkan ke dalam tubuh pasien, seperti artery line, central venous catheter, pulmonary artery catheter, atau yang biasa disebut Swan-Ganz catheter. Kemudian ada namanya endotracheal catheter atau sering disebut ETT. Dan drain yang terpasang internal maupun eksternal, termasuk juga vascular catheter atau kita sering sebut IV line. Ada juga nasogastric tube dan urine catheter. Nah, semua alat-alat yang tersebut di atas kita tulis dan kita sebutkan dan tuliskan juga tanggal pemasangannya, kemudian ukurannya pada masing-masing kolom yang tersedia. Nah, pada bagian satu tadi ada kolom C. Kolom C itu apa? Itu tertulis kolom alergi. Jadi itu meliputi respon alergi pasien baik pada obat-obatan seperti penicillin atau alergi pada makanan. Alergi ini bisa didapat pasien sebelum dirawat di ruang perawatan maupun saat dirawat di ruang perawatan. Jadi nanti di situ ditulis, contohnya pasien mendapatkan alergi atau memiliki riwayat alergi penicillin, tulis di situ penicillin dengan tinta merah. Kemudian kolom selanjutnya adalah kolom antibiotik. Nah, ini nama obat antibiotik yang diberikan kepada pasien. Jadi akan dituliskan namanya, kemudian tanggal pemberiannya, kemudian dosisnya. Tanggal pemberian dituliskan untuk mengevaluasi lama pemberian obat tersebut. Jadi kemungkinan akan bisa digantikan dengan antibiotik lain atau akan diteruskan. Kemudian kolom selanjutnya masih pada bagian satu adalah kolom E. Kolom E itu adalah kolom Braden score. Apa sih Braden score itu? Ya, ini skor atau nilai yang dituliskan dalam bentuk angka. Jadi angka ini akan menunjukkan seberapa besar risiko pasien mengalami luka tekan akibat tirabaring yang terlalu lama saat perawatan di ruang intensive care. Jadi nanti nilainya atau skornya ini akan bisa dapat diperoleh dengan penghitungan beberapa item yang disediakan pada formulir dan ada di masing-masing ruangan. Selanjutnya masih pada bagian satu adalah kolom F. Kolom F itu tertuliskan kolom APC 2 score. Apa sih itu APC? APC itu kepanjangannya adalah Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. Jadi akan dituliskan dalam bentuk angka. Angka ini menunjukkan seberapa besar sih risiko tingkat keparahan atau mortalitas pasien selama pasien dirawat di ruang intensive care. Selanjutnya ada kolom keterangan. Itu kolom yang ada paling akhir di bagian satu. Jadi kolom keterangan ini ada beberapa simbol-simbol yang disertai dengan keterangan-keterangan. Simbol yang paling penting adalah simbol yang akan kita gunakan pada grafik vital sign yang akan kita lanjut bahas pada selanjutnya. Jadi di sini akan ada tanda titik berwarna merah itu untuk menggambarkan heart rate. Tanda silang berwarna biru untuk menggambarkan temperatur atau suhu tubuh.
Kemudian tanda titik berwarna hitam untuk menggambarkan respiratory rate atau RR. Dan tanda titik berwarna biru untuk menggambarkan tekanan vena sentral atau CVV jika pasiennya terpasang central venous catheter atau CVC. Kemudian ada lagi tanda silang berwarna hijau, itu untuk menggambarkan pulmonary capillary wedge pressure. Itu jika pasien dipasang alat Swan-Ganz catheter atau disebut dengan pulmonary artery catheter. Kemudian tanda apa lagi selanjutnya? Tanda titik berwarna hijau. Nah, itu untuk menggambarkan kadar saturasi oksigen. Kemudian ada lagi tanda panah ke bawah yang berwarna merah. Itu untuk menunjukkan tekanan sistol, dan tanda panah ke atas berwarna merah juga itu untuk menunjukkan tekanan diastol. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah bagian 2. Bagian 2 itu meliputi grafik pada vital sign. Jadi kita akan menggambar beberapa vital sign seperti tekanan darah, heart rate, dan lain sebagainya pada grafik tersebut. Jadi untuk menilai nilai dari setiap grafik dapat kita lihat dari bedside monitor yang ada di sebelah tempat tidur pasien. Jadi grafik ini digambar pada kolom kotak-kotak sesuai dengan simbol yang sudah tersedia tadi, yang sudah dijelaskan, dan akan didokumentasikan setiap 1 jam atau sesuai dengan keperluan. Nah, jam waktu pendokumentasian bisa dilihat dari di atas grafik kotak-kotak tadi. Nah, grafik ini terdiri dari satu kolom blood pressure atau kolom tekanan darah dan heart rate. Jadi kolom ini memiliki skala atau nilai tiap satu kotak kecil yang sama. Yaitu setiap satu kotak kecil nilainya 2. Kemudian kolom temperatur. Kolom temperatur atau suhu tubuh itu setiap satu kotak kecil memiliki nilai 0,2. Jadi diingat-ingat ketika nanti akan muncul pengukuran pada pasien akan bisa kita sesuaikan dengan nilai skala yang tadi disebutkan. Kemudian kolom respiratory rate. Kolom RR ini setiap satu kotak kecil memiliki nilai 2 juga. Sementara CVV itu setiap kotak kecil memiliki nilai 0,4. Adapun saturasi oksigen memiliki nilai 2 setiap satu kotak kecil. Kemudian PCWP, itu jika pasiennya ada Swan-Ganz catheter ya. Setiap satu kotak kecil itu nilainya juga 2. Selanjutnya masih di bagian 2, ada namanya kolom kardiovaskular. Di situ ada bagian-bagian item-item tertentu. Yang paling umum dikerjakan atau diisi adalah EKG monitoring. Jadi EKG monitoring ini dituliskan gambaran EKG yang terdapat pada monitor pasien. Seperti contohnya sinus rhythm, nanti kita akan tuliskan SR saja sudah cukup. Nah, sementara pada kolom komen dapat dituliskan nama obat kardiovaskuler yang digunakan pasien saat itu. Contohnya jika pasiennya terpasang atau diberikan obat dobutamin, maka kita bisa tuliskan dobutamin 1 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Selanjutnya di bagian 3 akan ada kolom yang berjudul respiratory. Apa sih fungsinya? Jadi dengan adanya kolom respiratory ini kita akan mengetahui gambaran sistem pernapasan pada pasien. Jadi ini akan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sistem pernapasannya si pasien. Contohnya alat bantu pasien tambahan, suara napas pasien, dan lain sebagainya. Nah, jika pasien menggunakan alat bantu oksigen non-invasif seperti nasal kanul, maka kolom yang dapat diisi adalah RN3, right left. Itu suara paru yang kita peroleh dengan auskultasi pasien, baik paru kanan maupun paru kiri. Dapat kita tuliskan dengan simbol yang tersedia di atas tadi di kolom keterangan. Contohnya, jika kita melakukan auskultasi hasilnya adalah normovasikuler, kita bisa cukup tuliskan NV. Seperti itu. Nah, kondisi jika pasien terpasang nasal kanul tadi, maka kita bisa mengisi di kolom mode. Apa yang akan kita tuliskan? Kita akan menuliskan jenis alat bantu oksigen yang digunakan. Contoh jika pasiennya diberikan alat bantu oksigen nasal kanul, kita bisa tuliskan NC atau nasal kanul saja. Kemudian kolom yang selanjutnya kita bisa isi adalah kolom O2. Kolom O2 itu adalah kadar oksigen yang kita berikan. Dapat dituliskan dengan satuan liter per menit atau sering disingkat dengan LPM. Jadi contohnya jika pasiennya terpasang nasal kanul dengan kadar 2 liter per menit, kita bisa tuliskan di situ 2 LPM saja.
Selanjutnya adalah jika kondisinya pasiennya terpasang alat bantu napas yang invasif, contohnya ETT. Ada ETT pasti akan ada namanya disebut dengan ventilator atau alat bantu mesin mekanik. Nah, kolom yang akan diisi adalah air entry, sama seperti tadi yang di atas, kemudian mode, minute volume, tidal volume, rate, total rate, inspirasi pressure, PEEP atau positive end expiration pressure, peak airway pressure, FiO2 dan cup press. Jadi hal-hal atau istilah-istilah ini akan kita bahas di tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk saat ini kita akan membahas yang pada umumnya terjadi pada pasien intensive care saja. Kemudian masih di bagian 3 ada kolom suction. Kolom ini diisi jika pasien dilakukan tindakan suctioning atau pengeluaran lendir pada bagian saluran pernapasannya. Kemudian pada kolom komen kita bisa dapat tuliskan hasil dari tindakan suction tersebut. Contoh jika kita suctioning dihasilkan slime atau lendir berwarna coklat dan konsistensinya kental. Kita bisa tuliskan di situ. Kemudian pada kolom neuro selanjutnya di sini ada pupil size. Kita sudah tahu ukuran pupil yang normal berapa, jadi kita bisa tuliskan angkanya. Untuk patokan ukurannya bisa dilihat dari keterangan yang ada di atas tadi. Kemudian pupil reaction atau reaksi pupil. Reaksi pupil itu diperoleh dengan memberikan rangsangan cahaya pastinya pada kedua pupil, kanan dan kiri. Bisa dituliskan dengan positif atau negatif. Kemudian ada GCS atau Glasgow Coma Scale, yaitu ada 3 item yang akan diukur seperti I atau E, M motorik, V untuk verbal. Contoh jika pasiennya diperiksa hasilnya E 4 motorik 6 verbal 5, kita bisa tuliskan di situ. Kemudian pada kolom komen kita bisa tuliskan apa saja sih kelainan yang didapat di pasien secara neurologis. Contohnya seperti pasiennya memiliki hemaparesis sinistra, maka kita akan bisa tuliskan di situ. Selanjutnya pada bagian 4, kita beralih pada bagian 4 ini adalah kolom nursing, yakni tindakan keperawatan yang dilakukan setiap jam atau sesuai kebutuhan. Di antaranya adalah position atau posisi pasien yang kita berikan pada jam-jam tertentu. Contohnya pasiennya kita berikan posisi semipolar, maka kita bisa tuliskan semipolar di situ. Eye care, perawatan mata. Mouth care, perawatan mulut. Bed bath itu mandi. Skin integrity itu merawat keutuhan kulit. Jadi semua yang dilakukan oleh perawat tersebut di atas dapat dituliskan dengan menggunakan tanda checklist saja pada masing-masing kolom yang tersedia. Nah, sementara kolom komen itu dapat diisi dengan hasil temuan kita saat melakukan tindakan-tindakan tersebut. Contohnya, ketika kita melakukan perawatan kulit, kita menemukan ada luka tekan. Jadi kita bisa menuliskan ada luka tekan di situ. Ukurannya berapa, panjangnya, klinisnya seperti apa. Selanjutnya di bagian 5, ada pengkajian nyeri atau pain assessment. Ini meliputi pengkajian yang dilakukan terhadap pasien, meliputi lokasi, nyeri, dan intensitas. Nah, kondisinya jika pasien dewasa tidak sadarkan diri, bagaimana kita menilainya? Kita dapat menilai dengan menggunakan skala Comfort Scale. Kalau pasiennya anak-anak, lalu tidak sadarkan diri, skala yang kita gunakan adalah skala Fluck. Kalau bayi, pasien yang kita temukan, kita bisa menggunakan skala Kreis. Nah, jika pasien dalam kondisi agitasi dan mendapat sedasi, kita dapat menggunakan skala sedasi agitasi. Itu semua ada di formulir panduan. Jadi kita tinggal menilai setiap item-item yang digunakan. Nah, pada kolom comments dituliskan juga jika pasiennya mendapatkan obat-obat sedasi atau nyeri. Contoh, jika pasiennya mendapatkan morfin, maka kita bisa tuliskan morfin 1 mg per jam. Atau dia mendapatkan analgetik, torasik 30 mg. Kita bisa menuliskan torasik 30 mg IV, seperti itu. Selanjutnya di bagian 6, kita berada di bagian 6. Bagian 6 ini tertuliskan kolom intake. Apa sih kolom intake itu? Kolom intake itu asupan yang berbentuk cairan yang diberikan kepada pasien baik melalui oral, nasogastrik tube atau NGT, intravena, intramuskular, dan lainnya.
Jadi jenis intake yang diberikan dituliskan lengkap dengan dosis dan jumlahnya dalam mili. Nah, setiap intake yang baru yang diberikan kepada pasien dituliskan pada kolom I. Nanti ada di formulirnya I yang bertuliskan merah. Nah, masing-masing jenis intake yang diberikan akan ditotal ke bawah dalam setiap 1 jam. Kemudian akan ditotalkan lagi dari jam sebelumnya. Sehingga nanti akan diperoleh total 24 jam intake. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah bagian kolom output. Sama halnya dengan intake tadi, namun output ini kita mengukur hasil keluaran produksi yang dari tubuh pasien. Jadi itu bisa diperoleh dari NGT, defekasi, urin maupun drain yang terpasang pada pasien. Dan satuan yang digunakan tetap sama, mili atau cc. Khusus pada kolom drain, setiap penambahan jumlah produksi dituliskan dalam kolom yang bertuliskan O. Itu juga ditulis dalam warna merah. Nah, masing-masing jenis output tadi yang dihasilkan akan dijumlahkan juga ke bawah dalam 1 jam. Kemudian akan dijumlahkan lagi dari jam sebelumnya, sehingga akan diperoleh total output per 24 jam lagi. Sama dengan intake tadi ya. Kemudian yang di bagian bawahnya ada kolom balance. Nah, kolom balance ini diperoleh dari hasil pengurangan intake dikurang output. Nah, setiap penghitungan dalam setiap jam akan diperoleh lebih besar atau lebih kecil. Jadi jika intake-nya lebih besar dibandingkan dengan output, akan menghasilkan nilai lebih dan itu bisa dituliskan dengan positif. Jika ternyata intake-nya lebih kecil nilainya dibandingkan output, maka akan diperoleh nilai minus atau kurang. Maka kita bisa menambahkan angka dengan tanda minus. Demikian diskusi kita tentang intensive chart ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di topik-topik berikutnya.